Nah, katanya tuh teman-teman nih sampai bisa bikin rumah. Wah, gila ya, 3 tahun bisa bikin rumah dari hasil kerja. Ini udah buka sendiri ya, buka sendiri. Iya, udah buka sendiri. Jasanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Aldo Bako, dan di sesi kali ini sebelum kita bahas konsepnya, saya mau ucapin dulu buat teman-teman yang hari ini lagi membangun bisnisnya, lagi menjalankan bisnisnya, semoga lancar, berkah selalu dan sukses ke depannya, serta keluarganya diberikan keselamatan serta kesehatan ya, selalu ya, amin. Dan hari ini kita bakal bahas peluang apa aja nih sekarang itu, usaha apa aja nih yang bisa dijalankan di desa maupun di kota yang profitnya itu wow. Oke teman-teman, lanjut ya, kita bakal jalan ya, kita mau janjian, kita mau bincang-bincang tentang bisnis yang beliau jalankan ya. Dan saya banyak tertarik banget nih sama Bapak Sukardiawan ini ya. Oke, pokoknya teman-teman jangan kemana-mana, kita bakal bahas ya. Oke teman-teman, karena tadi saya datang ke toko, katanya untuk beliau itu nggak ada ya, lagi keluar, udah ada di hotel apa ya, dia lagi ngambil namanya itu peralatan cleaning service apalah gitu, saya kurang tahu. Dan kita udah nyampe nih di apa ya, di sebuah hotel ya yang dari Bandung, dan kita bakal ketemu sama beliau ya. Selamat siang Pak. Ini saya Aldo Bako yang kemarin kita udah janjian mau apa namanya tuh konsep sama Pak Sukardiawan. Oke. Nah ini teman-teman ya, kita langsung aja nanti kita ngobrol-ngobrol di depan sama beliau, dan kita langsung nih mau masuk, ini namanya alat apa? Mesin polisher. Nah ini seperti ini teman-teman, mesin polisher ya. Dan kita langsung mau ini udah pengambilan atau gimana Pak? Ini pengambilan, kebetulan kita ada yang sewa lagi di wilayah Ciwidey. Oh jadi nah kebetulan sekarang ada sewa lagi ke Ciwidey, dan kita sekalian konsep, sekalian kita kirim mesinnya. Oke teman-teman, kita langsung masukin dulu alatnya ya. Teman-teman, akhirnya kita mulai jalan juga ya. Dan untuk konsep kita bisa dimulai sekarang ya Pak Sukardiawan. Ya, halo, selamat sore ya, rekan-rekan jadi teman-teman, ini adalah Pak Sukardiawan ya, dan dia itu adalah pegiat usaha jasa cleaning service ya, apa gimana sih? Sebetulnya saya lebih ke penjualan peralatan cleaning service Ya. dan chemical untuk membantu perawatan gedung. Seperti Chemical itu apa Pak Sukardiawan, Nah, kalau boleh tahu? chemical itu seperti obat-obatan untuk perawatan hari-harian, seperti untuk mengepel, kita kayak hand soap gitu betul, kan. seperti Ya, untuk oke, hand oh, sanitizer, iya. nah seperti itu. Dan untuk produk itu sendiri sebenarnya Bapak lebih fokus ke produk atau lebih fokus ke jasa nih sebenarnya? Sampai saya kan tadi datang ke toko ya Pak ya, datang ke toko saya nanyain, dan katanya tuh Pak Sukardiawan lagi keluar ngambil apa, polisher apa gak tau lah, pokoknya tadi ya alat yang tadi itu yang saya tahu ya. Dan untuk saat ini memang untuk bisnis seperti ini profitnya tuh bisa di apa namanya, bisa dibanggain nggak Pak kalau misalkan untuk profitnya itu? Iya, berbicara tentang profit tentunya harus ada usaha yang dilakukan. Seperti itu. Kalau profit kita ingin besar ya berarti usaha kita harus lebih besar. Oh iya. Seperti iya. Jadi itu. effortnya gitu, karena Betul. ngomong-ngomong soal usaha nih ya, buat Iya. dia gitu kan. Nah untuk bisnis ini sendiri kira-kira ini udah dijalanin berapa tahun Pak? Udah lama Pak? Ya, untuk bisnis ini sendiri saya sebenarnya masih muda Mas Aldo. Jadi saya sudah berjalan sekitar kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. Namun Cukup lama juga. Cukup ya? lama. Namun dulu saya pernah bekerja. Pernah bekerja juga. Betul, di bidang yang sama, yaitu peralatan Chemical seperti ini ya. seperti itu saya kurang lebih bekerja 10 tahun Mas. Oh jadi Bapak itu ibaratnya sekarang itu punya basic tersendiri ya untuk di Betul bagian sekali. chemical, mesin-mesin seperti itu, Bapak bisa perbaiki sendiri seperti itu. Nah betul, untuk saat ini yang sedang ramai itu mengikuti tren itu, yaitu untuk perbaikan alat-alat kebersihan seperti mesin poles, vakum. Nah di usaha yang saya sedang geluti ini itu sekarang yang paling profit Mas.
Oh, gini saya mau sedikit karena kan teman-teman pasti penasaran profitnya dari mana gitu kan. Ini kan Iya, khususnya untuk penyewaan ya, penyewaan. Betul untuk penyewaan. Profitnya dari mana tuh seperti apa? Ya, untuk profit sendiri dalam satu hari itu kita menyewakan mesin polisher itu di harga Rp350.000. Dan mesin vakum itu Rp300.000 itu langganan atau misalkan apa gimana? nah, justru di kita harganya itu bisa menarik seperti ini, Mas. Kalau Masnya sewa hanya satu hari, kita kenakan harga Rp350.000. Ya. Tetapi kalau Masnya sewa 3 hari, bukan bertambah harga sewanya, justru berkurang harga sewanya. Oh, Yaitu, seperti itu, iya. ya. Jadi kalau 3 hari kita kenakan hanya Rp650.000. Jadi udah Untuk bonus per satu unit hari. seperti ini ya, seperti ini, Betul teman-teman, sekali, ya. iya. Dan untuk lebih murah lagi kalau sewanya itu per bulan. Jadi untuk penyewaan itu lebih banyak kuantitinya itu, misalkan harinya penyewanya lebih banyak itu malah harga jasa itu jadi lebih ekonomis gitu ya Pak ya? Ya, itulah kelebihan di kami. Jadi kalau di kita itu sewa 1 bulan sama 1 hari itu berbeda seperti yang tadi sudah Mending diungkapkan. pilih yang 1 bulan. Betul. Gitu ya, kalau itu. Kalau 1 bulan itu kita hitung-hitung itu per harinya hanya Rp100.000. Iya ya, betul. Dan ini nih saya penasaran nih sama pelanggannya nih, sebenarnya pangsa pasar, target pasarnya itu lebih menyasar ke segmen apa nih kira-kira, untuk hotel misalkan, instansi atau apa nih sebenarnya? Ya, untuk penyewaan mesin polisher ini biasanya kita tidak pandang bulu mau instansi pemerintahan, mau gedung-gedung bertingkat ataupun rumah tangga sekalipun ini bisa digunakan, Mas. Oh, jadi bebas ya. Misalkan nih contoh, misalkan saya punya ini ada rumah nih gitu kan, mau Betul. diberesin segala macam, lagi bikin rumah gitu kan. Iya. Biasanya kan keramiknya masih kotor atau gitulah bekas ini ya. Betul. Itu bisa nyewa juga gitu kan. Betul. Nggak harus instansi juga gitu kan, atau pihak hotel enggak. Betul, perorangan bisa, Mas. Syaratnya cuma KTP saja. KTP Iya. ya. Dan jangan bingung untuk nanti mesinnya bagaimana, nanti kita antar dan jemput mesinnya, Mas. Oh, jadi ada jasa antarnya juga. Betul sekali. Terus nanti jadi kita tuh gak usah repot-repot apa namanya tuh, repot-repot ngambil atau repot-repot ngembaliin gitu ya. Iya, betul sekali. Mantap banget ya, benar-benar enak ya kalau misalkan kita punya mitra bisnis seperti ini ya, teman-teman bisa apa namanya tuh, bisa dipergunakan ya, ini peluang juga ya gitu. Betul. Karena untuk sekedar saran nih buat teman-teman yang lain juga kan, katanya kan Pak Sukardiawan ini sebenarnya nggak tinggal di Bandung ya, tinggal di desa ya. Iya, betul sekali, Mas. Jadi Nah, saya itu Jadi kita bukan ngomongin masalah desa atau kotanya, artinya Iya. ini banyak kan teman-teman ya, menurut apa namanya itu, ini udah umum sekali, udah jadi rahasia umum untuk teman-teman yang di desa itu mendingan kerja katanya di kota gitu kan. Iya. Dan di desa itu nggak ada peluang, sebenarnya itu salah atau Salah. gimana? menurut saya itu salah. Kita bisa tinggal di desa, tapi penghasilan kita bisa seperti orang di kota. Oke, dan ini nih, pertanyaan agak sedikit dalam ya Pak ya, Mas Sukardiawan. Nah, Betul. untuk bisnis ini kira-kira berjalan mulus enggak gitu kan? Ya, untuk bisnis menyewakan alat cleaning service ini, terus terang Mas Aldo, tentunya banyak juga rintangan dan halangan seperti itu. Bapak pernah nggak sepi gitu kan? Karena saya dulu ya waktu COVID juga saya sampai keluar kerjaan, pernah jatuh lah gitu kan. Gimana kalau itu kan Betul masih sekali. COVID ya. Iya. Untuk saat ini, untuk penyewaan mesin polisher, terus terang Mas Aldo, saya terbantu dengan aplikasi TikTok, di mana saya bisa mempromosikan penyewaan alat-alat cleaning service seperti itu, Mas Aldo. Oh, berarti Bapak lebih fokusnya tuh promosinya tuh di online gitu ya. Betul. Terbantu sama online juga gitu. Iya, seperti itu, Mas Aldo. Karena memang situasi kompetitor sekarang itu benar-benar sama, ibaratnya tuh kejam ya Pak ya. Bisnis itu katanya tuh kejam gitu kan. Betul, bisnis memang ya seperti itulah. Banyak persaingan, betul. Jadi seperti kita harus benar-benar selektif, kita harus benar-benar pinter gitu kan ya. itu. Iya. Nah, betul. terus untuk tadi kan Bapak bilang ketika siapa namanya itu sepi orderan, atau misalkan si orderan itu sepi, mungkin nggak
ada nggak solusi lain, maksudnya Bapak melakukan sampingan apa gitu, ada sampingan apa ketika bisnis polisher ini atau polisher cleaning service ini ya? Iya. Sepi. Tapi pertanyaan pertama, pernah nggak sepi? Iya, tentunya pernah Mas Aldo. Pernah sepi juga? Pernah sepi juga untuk menyewakan mesin cleaning service ini. Namun di antara sepi itu ya Mas Aldo sendiri, saya bergerak juga di taksi online. Oh iya benar karena kan saya juga teman-teman yang belum tahu, jadi saya tuh ketemu Bapak Sukaryawan itu karena memang ketemu waktu saya pesen taksi online dan kita ngobrol-ngobrol dan sampai saat ini nyambung ke sini gitu. Betul jadi sekali. Untuk alternatifnya, jadi kita Bapak itu gak megang satu usaha aja gitu. Iya, betul. Jadi ketika sepi, Bapak tetap aja tiap hari bisa dapat cuan seperti itu. Iya. Dan untuk taksi online itu sendiri berarti udah lama juga digeluti ya Pak? Ya, taksi online sendiri saya udah lama, sekitar ada 5 tahun lebih mungkin ya. Oh berarti sebelum terjun ke bisnis polisher ini udah duluan di taksi online ya? Iya betul. Jadi Mas, ketika saya bekerja di satu perusahaan tempat saya kerja dulu, itu saya sudah taksi online. Oh seperti itu. Jadi teman-teman ya, jadi untuk menunjang perekonomian keluarga itu selain kerja di perusahaan semikal ini ya, Bapak juga udah terjun di bisnis online gitu kan. Betul Dan waktu sekali. itu pakai online-nya pakai mobil kah atau misalkan pakai Ya, motor? untuk taksi online saya pakai mobil Mas. Oh pakai mobil. Iya. Jadi udah terbiasa ya pakai. Sudah terbiasa. Namun untuk taksi online itu sendiri, misalkan ada teman-teman nih yang pengen kerjanya tuh full nih di taksi online, kita kira-kira worth it nggak nih kalau misalkan taksi online tuh dijadikan peluang usaha nih, karena ini emang gampang ya, kita tinggal punya mobil aja gitu kan, atau sewa mobil kayaknya bisa aja. Betul. Jadi untuk melakukan, ya artinya kita harus daftar dulu ya ke aplikasinya. Daftar akun, ya, Daftar akun seperti itu. Menurut saya baik itu mobil atau motor itu sangat bagus sekali untuk taksi online karena Jadi ada tetap bisa menguntungkan ya. betul, dua-duanya masih bisa menguntungkan. Ya jika memang tidak punya kendaraan, mungkin kita bisa menyewa atau meminjam saudara kali kalau motor seperti itu Mas Aldo. Iya betul. Artinya tuh ketika kita ingin menciptakan sebuah peluang usaha ya kita harus berani ngambil resiko ya. Betul sekali. Tapi yang dipikir matang ya, kalau misalkan kita gak punya motor atau mobil ya cari sewa itu masih ada untungnya gitu kan. Iya, masih ada. Nah katanya tuh teman-teman nih sampai bisa bikin rumah. Wah gila ya, 3 tahun bisa bikin rumah. Iya. Dari hasil kerja ini udah buka sendiri ya, Iya, udah buka sendiri. Jasa cleaning service ini. Jasa cleaning service dan ini. sambil taksi online gitu lah ya. Betul sekali. Nah Pak Sukaryawan, ini kan dulu ya Pak Sukaryawan itu taksi online aja pakai mobil ya. Betul sekali. Itu dapat apa namanya tuh mobil unitnya untuk taksi online itu dapat dari mana? Pinjam, sewa, atau ngambil sendiri ke leasing atau gimana? Iya, waktu awal-awal saya daftar taksi online itu mobilnya itu saya setoran Mas, jadi pinjam Pinjam ke orang gitu. ke orang, jadi saya setorin. Jadi waktu itu memang tidak punya unit sendiri gitu Tidak kan? punya unit sendiri. Nah berjalannya waktu karena usaha saya juga berkembang, jadi saya memberanikan ambil mobil, dan mobil itu bukan baru tapi ke showroom seperti itu. Oh, nah nih ngomong-ngomong nih, buat ini ada pertanyaan juga nih banyak sebenarnya. Kalau misalkan ini agak-agak menyimpang sedikit ya, kalau misalkan kita nih mau punya mobil gitu kan ya, ini lebih worth it mobil baru ngambil di dealer atau second? Ini gimana nih? Soalnya banyak juga yang nanya ini, teman-teman juga saya banyak yang nanya. Kalau menurut saya sesuai dengan kemampuan Mas, karena budget gitu apa gimana? Yang pertama budget, yang kedua kendaraan ini untuk menunjang kita usaha. Jadi lebih ke fungsional. Betul sekali. Jangan sampai kita mengangsur mobil tapi mobilnya tidak dipakai usaha, tapi untuk ya berjalan-jalan. Tapi kalau untuk jalan-jalan mungkin ya kali-kali gak apa-apa juga ya, reward lah ya. Kali-kali
Jadi agak ribut, Mas. ya, ya jadi intinya kalau kita mau dijadikan itu mau ngambil unit itu dipastikan unitnya itu bisa menghasilkan cuan lagi. Betul seperti itu ya. sekali. Oh jadi untuk awal-awal sewa dulu di temen apa saudara temen ya? Waktu dulu saya masih ingat itu mobilnya punya ibu dokter dulu itu. Oh jadi Iya, saudara saya punya kenalan. Nah, ternyata yang punya mobil itu dokter, katanya mobilnya jarang dipakai apa jarang gimana? dipakai, dan dia bilang coba di taksi online kan seperti itu. Oh iya seperti. Nah ini juga berlaku buat teman-teman yang lain juga ya, yang misalkan mau ikut terjun ke bisnis taksi online seperti itu ya. Terus nggak punya unit, mungkin yang penting punya akun dulu aja gitu ya Pak ya. Itu nanti bisa sewa ke saudara atau segala macam ya. Yang penting kita ya amanah gitu ya, seperti itu Pak ya. Iya betul. Nah gitu teman-teman, jadi pada dasarnya ya untuk jenis usaha apapun, hal yang bisa kita simak dari kita petik dari perbincangan kita hari ini. Jadi ketika kita pengen menghasilkan cuan ya tentunya kita harus berani mengambil resiko ya. Contohnya misalkan ketika mau ngambil bisnis di taksi online, teman-teman harus punya akun, terus berani kalau misalnya nggak punya unit ya coba negosiasikan ke saudara atau misalkan ke siapa, ke temen gitu kan, untuk menjadi mitra ya gitu kan. Terus untuk untuk yang di bisnis cleaning service-nya itu tersendiri yang bisa dipetik adalah ketika kita nggak selamanya ya kalau misalkan kita berbisnis itu harus dimulai dari hal yang gede-gede gitu kan. Jadi kita bisa memulai dari hal yang kecil-kecil dulu. Jadi kita bisa kerja dulu misalkan di sebuah instansi atau perusahaan, dan selanjutnya ketika kita mempunyai modal SDM-nya, SDA-nya, kita bisa baru memulai. Jadi untuk bisnis itu rata-rata ya kalau yang berjalan lama, yang berkembang gitu kan, jadi mereka itu udah mengantongi namanya itu sumber daya manusia yang mumpuni sama sumber daya alam atau misalkan yaitu permodalan. Nah seperti itu teman-teman ya. Lalu selanjutnya untuk bisnis yang di zaman sekarang ini, hal yang bisa dipetik dari perbincangan kita itu yaitu teman-teman harus selektif ya dalam memilih bisnis. Selain itu teman-teman juga harus menggunakan perkembangan zaman itu. Sekarang memang teknologi sekarang udah canggih, itu harus digunakan sebaik mungkin karena memang untuk sekarang itu media promosi, khususnya untuk promosi itu bisa menggunakan online ya. Jadi jangan bergantung sama offline aja, seperti itu ya. Jadi untuk teman-teman juga ini yang ada di desa, terutama ini yang ada di desa ya. Kalau yang di kota itu rata-rata ya misalkan banyak peluang, namun untuk di desa juga tetap bisa mendapatkan peluang usaha ya, seperti itu. Dan untuk teman-teman ya, ini nih kabar baik juga yang pengen mengambil peluang usaha yang di desa nih ya. Terus gak usah capek-capek repot-repot gitu kan, terus budgetnya bisa minim gitu kan. Peluang usaha ini teman-teman bisa dapet ini. Nah teman-teman bisa ngambil peluang paket usaha bisnis Stingway tembakau. Nah seperti yang teman-teman lihat di di video-video saya sebelumnya, bahwa saya itu terjun di bisnis tembakau. Nah di sini teman-teman bisa ada pilihan paket usaha yang bisa dipilih. Ada paket 500.000, paket 1 juta, sampai paket 6,5 juta reseller, dan untuk agenan paket 30 juta. Dan untuk informasi yang lebih lengkapnya teman-teman, kenapa harus pilih produk ini, teman-teman japri aja di admin kita di 0821 2025 7007. Dan di sini Aldo Bako, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.